Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama Muhammad Maulani, NIM 211250665. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dengan mapel akidah akhlak di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi. Pada hari Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di MTS Roda Kalimat Jaya Putra Balikpapan. Berikut ini adalah KTP saya dan ini adalah kartu identitas utama saya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, hadirin sekalian berbahagia, kita kembali bertemu wajah bertatap muka untuk melaksanakan kembali pembelajaran kita pada pagi hari. Belajar apa kita hari ini? Semoga sehat semua, ya, bahagia semuanya, bahagia semua ya. Seorang muslim itu harus bisa membahagiakan dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan iman yang ada di dalam hati. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Tuan kelas, silakan pimpin untuk membaca doa. Apa dulu? Persiapan untuk pada Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga doa kita pada pagi hari ini dijabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Doa itu adalah senjata paling tertinggi kaum muslim. Tidak ada lagi senjata di atas doa. Gitu. Tidak ada lagi. Ada kalanya pedang, parang atau senjata mesin gitu ya. Ada kalanya dia tidak bisa mengalahkan lawan, tapi dengan doa, ya, berdoa kepada Allah SWT, akhirnya lawan bisa terkalahkan. Kalian masih ingat tidak ketika perang Badar, jumlah antara pasukan kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy berapa? Beda. Itu 3 kali lipatnya. Itu kaum muslimin itu cuma 300, 315, sedangkan kafir Quraisy 1000 lebih. Dikit gitu. Bahkan Rasulullah itu sampai sudah memutus asa. Ya Allah, ini kalau misalkan kalah, gitu ya, siapa lagi yang akan melanjutkan dakwah ini? Akhirnya digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doanya. Perbandingannya 3 kali lipat. Masya Allah. Itu doa. Dan jadi jangan pernah untuk kita mengadakan doa. Saya pesan terlebih dahulu. Ahmad Iban Zakir. Dir Aidul Azam, Dir Aldi, terima kasih. Alida Syedya, Farzan Azhar, sakit, sakit. Farzan Azhar. Dalam Oyama, Iban Taufal, Isan Putra, Kafal Polisi, Ibrahim Rizal, sakit. Baik, demikian melaksanakan kita pada pagi hari ini. Ada 2 nikmat, gitu. Ada 2 nikmat bagi kaum muslimin yang diberikan oleh Allah, tapi sering dilupakan. Ada yang masih ingat itu? Pertama kesehatan, yang kedua kesehatan. Ada orang sehat tapi tidak ada kesempatan. Siapa mereka? Siapa mereka? Biasanya itu orang-orang yang workaholic atau workaholic.
yang gila kerja, seorang suami yang gila kerja. Dari subuh dia sudah berangkat, nanti habis isya baru pulang, sehingga tidak ada waktu dia untuk anak-anak dan istrinya, untuk keluarga. Ada orang yang punya kesempatan tapi tidak punya kesehatan. Siapa mereka? Siapa? Orang sakit, orang-orang di rumah sakit itu, masya Allah, saudara-saudara kita. Semoga mereka segera disembuhkan oleh Allah SWT. Nah, dua nikmat ini harus betul-betul dimaksimalkan. Ya, dimaksimalkan. Ketika kita sehat, semua punya kesempatan. Jadi maksimalkan kesehatan dan kesempatan kita dengan apa? Dengan beraktivitas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustaz mau terlebih dahulu ini. Ada yang masih ingat pelajaran di pekan lalu? Pekan lalu kita belajar itu tentang akhlak terpuji. Ada yang masih ingat nggak bahasan tentang akhlak terpuji? Angkat tangan yang tahu. Hebat dulu apa tuh? Apa kan? Qanaah. Apa itu qanaah? Menerima dan merasa cukup atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa lagi? Ada yang juga apa tahu? Sabar. Apa itu sabar ada? Menahan diri dari ujian. Menahan diri dari ujian. Ya, baik. Ya, sabar itu ada dua ya. Sabar dalam menjalankan perintah Allah dan sabar. Nah, sabar untuk tidak bermaksiat, gitu ya. Menjauhi larangan. Dan selanjutnya yang ketiga Rangga, apa namanya? Tawakal, apa itu tawakal? Harus cakap, berserah diri kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Terakhir, apa itu? Ikhtiar, apa itu ikhtiar? Berusaha atau bekerja keras untuk meraih sesuatu. Berikhtiar dulu, berusaha dulu, setelah itu baru serahkan semuanya kepada Allah SWT. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lawan dari pekan lalu, akhlak terpuji. Apa lawan dari akhlak terpuji? Akhlak tercela. Akhlak tercela itu sifat perilaku ya yang nggak baik, yang nggak baik. Nah, pernah nggak kalian merasa dalam kehidupan sehari-hari ya? Ingin betul antum itu membalas perbuatan temanmu. Misalnya antum dipukul nih, pokoknya nanti malam saya sikat kamu. Saya balas. Ada nggak orang merasa begitu di dalam hati? Pernah ya? Misalnya diambil uang temannya, padahal dia tahu, ya tapi awas sama dia, nanti mau ambil balik gitu. Gitu. Atau dijanjikan sesuatu, gitu. Jadi yang pertama, pernah nggak antum merasakan misalnya ada punya teman punya jam tangan baru terus bilang jam tangan begitu aja dipamerin, nggak bagus itu. Pernah nggak merasakan seperti itu? Pernah ya? Atau yang tidak pernah? Nah, itulah yang disebut dengan yang pertama tadi itu disebut dengan dendam. Ya, ingin membalas perbuatan jahat, gitu. Dijahatin ingin balas jahat. Nah, kemudian yang kedua tadi itu adalah perbuatan hasad, gitu ya, dengki sekali dengan apa yang dimiliki oleh orang. Baik, tujuan pembelajaran kita sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kita tentang akhlak tercela. Sebenarnya banyak itu akhlak tercela, gitu ya, dendam, hasad, ghibah, fitnah, apalagi kikir, gitu ya. Sombong, gitu ya. Itu banyak ya, tapi pada bagian ini kita hanya akan membahas dua materi saja. Ada pun tujuan pembelajarannya. Nah, ini ya, tujuan pembelajaran kita terkait dua hal tersebut ya, agar kita bisa menghayati hakikat akhlak tercela itu. Ya, memahami hasad dan dendam. Kemudian kita bisa menunjukkan perilakunya. Bagaimana sih perilaku dendam dan hasad tersebut. Kemudian bisa menjelaskan konsepnya, mampu menjelaskan pengertian dalil dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sederhana saja, gitu. Atau bahkan kita pernah merasakannya, gitu. Maka pernah merasakannya, kepada siapa mereka? Ada kehidupan kelas ini. Pasti ada. Kemudian kita bisa mengidentifikasi dampaknya. Ada dampak dari dampak dari hasad dan dendam. Itu terasa pada diri kita dan juga terasa pada orang lain. Jadi kita bisa mengidentifikasinya. Dan insya Allah
pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menggunakan model problem based learning (PBL). Ya, problem based learning. Apa itu PBL? Problem based learning adalah nanti kalian mengidentifikasi beberapa masalah, ya, mengidentifikasi beberapa masalah, kemudian nanti kalian mencari solusinya. Misalnya ini masalahnya adalah hasad dan dendam. Ya, begitu aku identifikasi, kemudian nanti aku mencari solusinya. Mencari solusinya di mana? Nanti ketika berdiskusi di kelompok. Ya, di situ aku diskusikan untuk mencari solusinya. Kemudian mari kita belajar terkait dua hasad ini agar kita bisa mendapatkan cita-cita yang diceritakan dalam profil Pancasila. Kita kan berbeda. Ada yang apa Pancasila di sini? Coba satu, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan gitu, yang keempat, yang kelima, bagi seluruh rakyat. Jadi murid-murid madrasah itu diharuskan untuk memiliki profil Pancasila, ya, yang beriman sesuai sila 1, beriman dan bertakwa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkata kalimah. Kemudian yang ketiga adalah penghormatan lillah. Ada yang sekali berbahagia. Sebelum kita lebih jauh, Ustaz ingin menjelaskan antum gambar. Bagaimana ini ya? Di sini sebetulnya. Coba Rangga bisa berbuka sini sebetulnya. Nggak bisa. Karena Rangga itu termasuk orang yang sudah senyum. Gitu. Panas senyum. Nah, yang penting senyumnya jangan mohon yang senyumin. Ya, ya sama dengan ini juga. Nah, gambar ini. Ya. Ini nggak senang betul ini. Apa yang tidak disenanginya? Raffi, coba Raffi. Apa Raffi? Oh, juara. Gitu ya. Oh, paling ini ngomong gitu. Jadi kan semua ada di sini ya. Dan semua ada di sini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Ini kira-kira apa ini? Curi mengumpul. Balas dendamnya bagaimana ini? Apa bisa diceritakan? Ada orang, gitu ya. Ini ada orang ini. Siapa yang dendam di sini? Yang bawa ini aku malu-malu. Gitu ya. Mau kayu, pentungan, gitu ya. Ini apa namanya ini? Emosi dalam keadaan emosi. Jadi orang dendam itu pasti emosi. Tidak ada orang yang dendam itu sayang-sayang gitu. Orang dendam itu pasti emosi. Sempit hidupnya. Dan orang ini tidak tahu mana. Yang sebelah sini tidak tahu. Dari itu. Kemudian Ustaz akan menyampaikan kepada anda juga video. Ya, ada 2 video. Ya, silakan disimak ya. Iya, kamu siapa? Kita dalam menjaga hati kalian. Ya, selama perasaan dendam kalian masih membara, maka kami akan selalu ada. Tapi untuk apa? Untuk ajak jalan-jalan kalian ke neraka. Ini semua gara-gara kamu. Tidak ada seorang muslim membiarkan saudaranya. Tidak hari, bahkan siapa membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari kemudian mati, maka ia masuk neraka. Ya, itu tentang dendam. Ya, dua-dua ini semua penyakit ada di dalam hati. Ya, semua penyakit. Tidak ada di luar, tidak ada di fisik. Semua di dalam hati. Ya, hasad iri hati. Apa itu hasad? Hasad adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru-baru ini itu ada bukan donatur ya, tapi ada orang dermawan, orang kaya itu bagi-bagi uang, serius.
di Gunung Bidian, di Mahat Al-Sufa. Itu yang besar dengar, gitu ya. Itu satu orang ada yang dapat 5 juta satu orang, gitu. Ada yang dapat 4,5 juta, ada yang dapat 3,5 juta, 3 juta paling kecil kalau tidak salah, gitu. Dan itu tidak semuanya pusat-pusat dapat, gitu. Akhirnya orang-orang yang tidak dapat ini, orang-orang yang tidak dapat ini akhirnya merasa, wah saya tidak dapat, saya udah dikasih, harusnya saya dapat juga, bla 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 bla. Itu jadi ada forum kecil itu membahas itu. Siapa panitianya sampai begitu, sampai ada beberapa orang di sini itu yang mendatangi panitia tersebut, mengkonfirmasi kenapa saya tidak dapat. Itu bagian daripada hasad, bagian daripada hasad. Dia tidak bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah selama-lamanya. Nah, ciri-ciri perilaku hasad adanya kebencian dan permusuhan. Ini sudah parah sekali. Menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Selalu ingin menonjol dan tidak ingin orang lain mengimbangi kedudukannya. Hasad ini sangat erat sekali, misalnya prakteknya di kantor. Kita berkata, siapa yang orang tuanya kerja di perusahaan? Ada kata juga. Perusahaan. Wah itu masya Allah. Ibu sibuk-sibuk ngeri sekali. Bahkan sampai berujung kepada santet. Ini landasannya surat An-Nisa ayat 32. Ya, wala tatamannaw ma fadallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alim. Dan janganlah kamu iri hati. Ini sudah diwanti-wanti oleh Allah SWT. Jangan iri hati, karena Allah sudah tahu bahwa saja manusia yang berakal itu pasti ya, ada saja nanti akalnya yang mengarah kepada hal-hal negatif terhadap apa yang diperlukan oleh Allah kepada sebagian kamu, ya, yang mana lebih banyak daripada sebagian yang lain. Bagi orang laki-laki ada bagiannya dari apa yang mereka usahakan, dan perempuan pun demikian. Dan mohonlah kepada Allah, minta kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi memang disimpangkan, dalam Islam itu disimpangkan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Orang kaya itu keluarkan zakat, makanya zakat itu wajib dalam hukum Islam. Nah ini dia. Siapa dia? Iblis. Asal mula hasad dan penyebabnya. Iblis itu adalah tokoh yang pertama menerapkan hasad. Allah yang pertama kali memiliki sifat hasad adalah iblis, yang terjadi kepada Nabi Adam. Iblis melihat malaikat bersujud kepada Nabi Adam, dan karena demikiannya iblis dibunuh oleh Allah SWT. Iblis itu masih ada sampai sekarang, masih gentar, masih kelihatan. Kapan dia meninggal? Karena memang dia minta ditangguhkan oleh Allah. Ya Allah tangguhkan nyawa kita. Bangsa jadi adalah juga sama seperti manusia. Ada yang beriman, ada yang tidak. Penyebab timbulnya hasad tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Tidak apa tadi? Apakah? Tidak apa tadi? Qanaah. Ya, qanaah itu merasa cukup, tidak bersyukur. Adanya perasaan tidak senang pada orang lain, adanya perasaan tinggi hati. Dampak negatif hasad. Coba Raka, dibaca Raka. Bagi diri sendiri, apa dampaknya bagi diri sendiri? Menimbulkan perasaan yang tidak senang. Terus Rusak amal kebaikan, menjadi muflis. apa itu muflis? Muflis itu rugi. Lanjut. Memiliki banyak musuh dan sedikit teman. Dan menyita waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Menyita waktu tidak bermanfaat. Yang capek ketemu si orang. Misalnya malam ini gagal untuk membalas dendam, tidak untuk memperlakukan hasad kepada teman. Akhirnya cari waktu yang lain. Musuh juga merasa banyak betul, merasa sedikit teman. Bagi orang lain dari masyarakat menimbulkan permusuhan atau kerendahan persaudaraan. Kehidupan masyarakat kurang harmonis, muncul rasa dendam antar masyarakat, timbul daya dan melahirkan rasa tidak percaya. Ini cara menghindari sifat hasad. Bersyukur. Ini yang pertama. Bersyukur kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian menyenangkan orang lain, tapi tidak menjadi apa istilahnya sekarang ya? Ya people pressure, gitu ya? People pressure. Itu ada. Tapi tidak sampai seperti itu juga. Ya ada batasan-batasan. Ya karena setiap orang mempunyai harga
harga diri, memiliki komitmen masing-masing. Memohon perlindungan dari hasad. Ada satu ayat, doa, dan ini menjadi doa yang sangat kuat sekali bagi seorang muslim, yaitu di dalam surat Al-Falaq. Ayat terakhir, ada yang bisa membacakan surat Al-Falaq? Nah, putar terbatas tahu. Min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung dari orang yang hasad apabila dia hasad. Jadi ada orang hasad itu diam-diam saja. Tapi ada juga orang yang hasad itu betul-betul melakukan hasadnya. Itu yang betul-betul harus kita waspadai. Jam tangan, maksudnya pertama-tama saya jawab jam tangan, bilangin nanti malam itu, aku ambil dari lemari itu. Sepatumu bagus, pertama-tama paling bagus, paling mahal, gitu ya. Harganya, bahkan dia cari itu di internet banyak paling mahal. Langsung karena hasadnya, video akhirnya dibuang, bahkan dicuri, agar lima temannya itu berani dulu. Aku bilangin, kau lihat pola A, sadar dan terjawab. Sekarang dendam adalah kemauan keras untuk membalas kejahatan. Ini kata kunci. Untuk kemauan keras untuk membalas kejahatan, itu dendam. Tapi kalau dia membalas kebaikan, nah itu bagus sih. Ya, balas budi namanya. Ya bukan balas dendam. Dari seseorang atau kelompok lain. Kebalikan dari dendam adalah al-afu, yaitu sikap berlapang dan memberikan maaf tanpa disertai rasa benci meskipun mau membalas. Ini pada dasarnya dalam surah Asy-Syura ayat 10, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithlaha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allahi, innallaha 'alimun shalihin." Dan balasan suatu balasan adalah kejahatan yang sempurna. Maka kalau saya memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sebetulnya dia tidak lebih baik orang-orang yang zalim. Diperbolehkan, misalnya siapa Raffi Hudayah diketek telinganya dari belakang, gitu. Jengkel Raffi. Itu kan pengen balas ya. Kita lagi kasih baca Al-Quran, diketek, gitu. Atau ketika orang sujud, sholat, beribadah, tiba-tiba ada temannya yang tendang pantatnya gitu ya. Itu kan jengkel sekali, buyar itu. Pokoknya kamu balas juga, pasti itu ada ya. Ya walaupun nggak pasti banget ya, kecuali orangnya pemarah. Pasti ada gitu, ingin membalas. Boleh ini dibalas, gitu. Tapi itu bagian dari juga kejahatan, itu boleh. Yang nggak boleh yang nggak boleh itu ketika dia diketek telinganya, membalasnya dengan apa? Dipukuli, gitu ya. Oh itu perlu kita nggak boleh. Ya, tapi kalau misalnya membalas dengan apa yang sekadarnya, gitu ya, itu boleh. Tapi itu juga bagian dari kejahatan. Ya, dan yang lebih utama itu adalah memaafkan. Ciri-ciri dan dampak dari dendam. Emosi tingkat tinggi dan mudah tersinggung. Ada istilahnya senggol paling bang. Ada orang bilang di sini. Ini bisa dapat dari Ustaz Ali Mahmud. Itu bilangnya ada pernah kejadian itu keponakan membunuh pamannya juga. Karena kenapa? Pamannya itu lagi duduk sama-sama di mana? Di beranda rumah, tiba-tiba mengudah ke depan begini, tapi itu ke depan agak ke arah pamannya situ. Itu keponakan itu pamannya mengudah kepada keponakannya ya, di depan situ. Itu keponakannya pulang ambil marah, kemudian langsung dia ke sana. Hilang tuh. Karena sampai kepada kebalas dan balasannya itu juga mau bilang tadi sampai menghilangkan nyawa orang. Sedangkan orang itu hal susah dia berbicara baik sebelum mengajar orang yang mengecewakan, tidak mudah memaafkan. Itu orang berjasa. Keluar lagi di sini panas. Itu orang berjasa. Sepi di sini panas. Karena belum tuntas. Dan ketika itu tuntas belum tentu juga saudara dari itu. Tidak mau menerima nasihat orang lain. Dampak negatif dendam, letaknya hubungan persaudaraan, timbulnya rasa saling curiga, menimbulkan pertikaian yang tidak terselesaikan. Di Papua itu kalau misalnya ada yang perang antar suku, gitu ya. Kalau misalnya di suku A ada yang meninggal satu orang, maka perang ini tidak akan selesai kecuali di suku B
tinggal satu orang. Begitu di Papua itu. Menimbulkan pertikaian yang tidak terselesaikan, mempromi masalah dan menimbulkan masalah baru. Nah, poin ketiga, menimbulkan pertikaian yang tidak terselesaikan. Balas, gitu. Tidak terselesaikan. Cara menghindari perilaku dendam. Coba, siapa namanya? Azril baca. Abdul baca. Cara menghindari perilaku dendam, sabar dan Besar. Kemudian yang kedua, Lutfi. kedua, sadar kesalahan manusia. Sadar kesalahan manusia. Kemudian yang ketiga, Azam. Jangan membalas kejahatan. Jangan membalas kejahatan. Jangan membalas berarti kita harus memaafkan. Sisa yang keempat, sendiri. Bosnya manusia itu pembalas. Nah, ini kesimpulan. Sifat hasad iri hati dan dendam tidak merupakan hal tercela yang sangat dilarang dalam Islam karena dapat merusak diri sendiri dan hubungan sosial. Hasad adalah perasaan tidak terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain serta keinginan agar nikmat itu hilang darinya. Kemudian kesimpulan dari dendam adalah keinginan kuat untuk membalas kejahatan, ya, untuk orang lain. Itu poin ini. Ingin membalas kejahatan, mau langsung atau nanti, dendam itu semua. Jadi hasad dan dendam sama-sama muncul dari hati yang tidak bersih. Di akhirat tadi seorang rangga ini, ya, atau kita itu tidak disiksa oleh Allah, tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena apa? Fulan, kamu ini kata Allah misalnya, kamu saya masukkan ke dalam neraka karena kamu kakimu cuma satu, karena kamu berkurang di dunia, karena kamu apalagi tuli, karena kamu disunat terus gitu ya. Ada orang disunat terus, nggak ada orang yang disiksa oleh Allah terus ke dalam neraka karena tapi karena apa? Karena penyakit hati. Jadi hati-hati dengan hati, jangan pernah bermain main dengan hati, apalagi hatinya orang. Ya, ini kesimpulan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Selanjutnya, Ustaz akan membagikan antum gambaran kerja peserta didik. Dan ini didiskusikan langsung saja per kelompok. Ini bisa ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 langsung. Kemudian didiskusikan, ya nanti buat aja buat teman-teman diatur meja 4 gitu, ya, untuk jadi biar lebih intens diskusi. Nanti setelah diskusi kita kasih waktu beberapa menit, ya. Nanti Ustaz akan tanya juga saat yang sudah selesai, ya, Ustaz konfirmasi. Setelah itu baru presentasi di depan. Pilih satu jubir, ya, pilih satu jubir, ya. Kemudian nama kelompok. Jadi nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bla, ya, kami ada kelompok, ya, sebutkan nama kelompoknya akan mempresentasikan. Ya, kemudian nanti dibaca hasil dari diskusi. Baik, kita mulai. Silakan Abdul Raja, dibuat medianya diatur. Dan ini langsung tempat meja. Sini sudah ditulis ketua umumnya. Oh, ya di apa namanya di acara diskusi. Ya, cukup semuanya. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi dari kelompok masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1, silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Baida akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Definisi hasad
hasad adalah perasaan iri hati terhadap nikmat yang dimiliki orang lain. Kemudian dendam adalah keinginan untuk membalas kesalahan orang lain. Penyebab tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tidak bersyukur membuat seorang lupa bahwa setiap nikmat adalah dari Allah dengan kadar yang sudah ditetapkan. Ia lebih fokus pada kelebihan orang lain daripada menghargai apa yang dimilikinya. Ketika hal ini tidak pernah tersebut, muncul rasa iri dan keinginan agar orang lain kehilangan nikmat tersebut. Hasad dapat menimbulkan fitnah, permusuhan, dampak negatif dari hasad. Dampak negatif dendam bagi orang lain. Hasad menimbulkan fitnah dan permusuhan terhadap orang yang menjadi sasaran iri hati. Orang yang hasad sering menyebarkan keburukan untuk menjatuhkan orang lain. Hal ini merusak kepercayaan dan persaudaraan di lingkungan masyarakat sehingga suasana menjadi tidak harmonis. Saya akan mendefinisikan tentang hasad. Pengertian hasad adalah berarti tidak senang melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan dendam berarti menyimpan rasa marah dan tidak mau memaafkan serta ada rasa ingin membalasnya. Ini akan dijadikan salah satu penyebab orang yang bersyukur menjauhkan orang dari bos dan bahagia. Ia merasa diri saat dia orang lain mendapat semakin lebih. Dari sinilah sifat hasad tumbuh dan besar dalam hubungan bersama. Saya akan membacakan definisi hasad dan definisi dendam. Definisi hasad itu muncul karena hati tidak rela orang lain mendapat kelebihan. Definisi dendam muncul karena hati terluka dan tidak ikhlas. Dampak negatif dendam bagi orang lain. Orang yang dendam cenderung membalas orang yang berusaha. Jika ini membuat orang lain merasa tidak aman dan hal itu. Hal itu tentu merusak hubungan saling bersama. Yang keempat, solusi praktis untuk menghindari dendam. Contoh satu, jika ada teman tidak mengajak bermain karena lupa, kita tidak marah atau menjauhi dia. Kita tetap bersikap ramah seperti biasa. Contoh yang kedua, ketika menilai kelebihan dari teman yang sombong, kita tidak iri. Mereka tetap bersyukur dan belajar lebih giat lagi. Dari kelompok yang lain, ada pertanyaan? Dari kelompok 2 ya, silakan. Saya kan bertanya satu soal. Apa contoh sikap seseorang yang mampu menahan dendam dan memilih memaafkan? Apa contohnya? Contohnya, ketika kamu berbuat salah atau menyakiti perasaan kita memilih memaafkan dan tetap berbuat baik. Karena yang mendapat pahala dan ketenangan hati. Dari kelompok lain, ada pertanyaan? Oh, Pak Nyata, dari kelompok 1, silakan. Mengapa sifat hasad dan dendam menjadi supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena hasad dan dendam memiliki hati kotor, menimbulkan permusuhan dan menjauhi seseorang dari akhlak mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang bersih hatinya, mudah memaafkan dan bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Ya, terima kasih. Kelompok 4, kelompok terakhir, silakan ditutup. Demikian presentasi dari kami. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasad itu SMS. Itu rumusnya. SMS. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Itu sudah hasad itu. Jadi kalau misalnya ada SMS di dada itu, di dada kita, berarti itu hasad. Segera apa yang segera dilakukan? Istighfar. Karena apa dampak negatif dari hasad? Pertama dosa sudah jelas. Kemudian apa namanya? Bakalan banyak musuh sedikit formal. Kemudian yang memecah persaudaraan jelas. Kalau dendam, apa itu dendam? Perasaan ingin membalas kejahatan, itu namanya balas. Kalau membalas kebaikan apa namanya? Balas budi. Kita dikasih apa namanya?
dikasih hadiah, ya maka kita membalas hadiah tersebut kepada yang memberikan kita tersebut. Gimana pembelajaran kita pada pagi hari ini menyenangkan? Apa yang bikin kalian senang? Oh, gambar-gambar presentasi, ada video. Kira-kira ada nggak dari rangkaian tadi yang kayaknya sulit banget untuk saya terima gitu? Saya pahami, ada nggak kira-kira? Ada. Oh, berarti kalian sudah paham ya? Ya, paham. Udah. Semoga bisa dipraktekkan ya, praktekkan apa itu hasad, apa itu dendam, agar kita tidak melakukannya dalam kehidupan. Pemahaman kalian itu harus berimbas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pelajaran dia memaafkan. Usaha sendiri, yaitu pada banyak sekali memaafkan. Gitu, berat sekali. Tapi lambat laun gitu ya, seiring berjalan, akhirnya hilang dengan sendiri. Ya, dengan apa? Dengan banyak beribadah, istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terakhir Ustaz akan memberikan aku soal, silakan dikerjakan. Ya, hasil dari pemahaman perlu diuji, jadi ya pemahaman. Silakan dikerjakan dengan masing-masing. Ya, langsung di sini saja. Silakan. Kerjakan masing-masing ya. Ya, fokus saja. Kerjakan. Kerjaan masing-masing. Insya Allah kalian sudah paham semuanya. Kalau sudah selesai, dikontrol. Saya sudah selesai. Irfan, oke, sudah sedikit. Sudah semua? Ya. Kalau tinggal masih orang. Bisa. Oh, ini pada keluar ini. Soal tadi bisa, kemudian nanti kita akan mungkin evaluasi pekan depan sebelum masuk belajar. Alhamdulillah. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak sekalian. Semoga kalian tetap semangat, sehat selalu, biar bisa besok melanjutkan pembelajaran. Kita masih belajar ini dua ini ya, masih dua sifat. Masih ada 3 sifat lagi dari materi tentang akhlak tercela. Ya, hasad, dendam, kemudian ada ghibah, ada fitnah, ada namimah. Kalau ghibah itu apa ghibah? Ngomongin orang lain, ya, dan itu tidak benar. Tapi kalau fitnah, menuduh tanpa bukti, ya, itu terbalik antara ghibah dengan fitnah. Kemudian yang terakhir namimah. Namimah itu apa? Berdumba. Oh, itu berdumba. So, bayangkan ada kambing itu dari domba. Nah, manusia itu dari domba. Itu bahaya sekali. Ya. Itu terkait materi yang dengan demikian ya Ustaz, karena sudah waktunya kita tutup pertemuan kita. Tetap semangat ya. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama bersama-sama membaca Alhamdulillah dan doa untuk majelis. Alhamdulillah. Demikian dari Ustaz, terima kasih banyak.